Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Anda bisa bayangkan orang kafir itu dia melakukan dosa yang sangat banyak. Apa aja dilakukan orang kafir itu? Apa aja? Ya, dia minum khamar, dia berzina, dia makan bangkai, berjudi dan segala macam. Dosa yang sangat banyak. Ketika dia masuk Islam, seluruh dihapuskan dosanya oleh Allah. Itu indahnya agama Islam. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Kemudian juga kisahnya Amr bin As, seorang tokoh Quraisy. Amr bin As, beliau ketika akan masuk Islam, dia sudah mau jabat tangan Nabi, ditarik tangannya. Sudah mau jabat tangan Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ditarik lagi. Kata Nabi, "Malak ya Amr?" "Uridu an ashtarid," kata beliau. "Aradtu an ashtarid." Aku ingin memberikan syarat. Karena Amr tahu bahwa dia banyak dosa, berbuat maksiat sangat banyak waktu dia kafir. Aku memberikan syarat. "Tashtarid itu bimada?" Kata Rasulullah, "Engkau memberikan syarat dengan apa?" "Qultu ayyuk farali." Syaratnya agar dihapuskan semua dosaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Tidakkah engkau ketahui, wahai Amr bin As, bahwa Islam menghapuskan dosa sebelumnya, dan bahwasanya hijrah menghapuskan dosa sebelumnya, bahwasanya haji itu menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang masuk Islam dihapuskan semua dosanya. Tapi kalau dia tetap tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Dikubur, disiksa, kemudian di akhirat pun terus menerus nggak akan berhenti sama sekali orang kafir itu. Waliyadzubillah. Kemudian orang yang dia masuk Islam dan sebelum dia masuk Islam, ketika dia kafir, dia berbuat kebaikan. Bagaimana? Apakah diterima atau tidak kebaikannya? Diterima kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, ada orang kafir yang berbuat kebaikan, umpamanya dia nolong orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, dan yang lainnya dia membantu. Tapi dia mati dalam keadaan kafir, di dunia dibalas kebaikannya, di akhirat tidak. Di akhirat seluruh kebaikannya jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amal mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tapi kalau dia masuk Islam, maka amal ketika dia kafir dihitung semua, diberikan ganjaran. Antum lihat di halaman 128 di poin yang ketiga, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silat rahim, fahal fiha min ajr?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang baik yang aku lakukan sewaktu aku masih jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim. Apakah tetap mendapat pahala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." Hadis sahih Bukhari, Muslim. Jadi orang yang berbuat kebaikan ketika dia kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia akan
diterima oleh Allah kebaikannya. Tapi kalau dia berbuat kebaikan, dia masuk Islam, kemudian dia murtad, maka hapus seluruh amalnya. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad, maka dihapuskan seluruh amalnya.